lumayan sih. Gak seramai itu tadi. Kenapa? Gak seramai itu. Tunggu aja lah. Cek di mute. Cek, cek, cek. Masuk. Saya pembukaannya, Bi. Aku ya pembukaannya sana. Gak salah nggak? Nggak usah ya. Kan dipotong ya, gitu. Edit ya. Wes, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang struktur batuan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada berjumlah 6. Yang pertama, perkenalkan nama saya Faiki Sahdiaul Haq. Nama saya Muhammad Widi Istiahak. Nama saya Nova Rahmat Ramadhani. Nama saya Rahmat Fauzi Kurnia Sandi. Nama saya Yuda Nugraha Wikandaro. Dan terakhir saya Doni Rahman. Ayo, yang di saat pertama ada outline, yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya definisi, ketiga komponen utama, keempat teori, kelima studi kasus, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ada penjelasan tentang bumi. Bumi terdiri dari beberapa komponen penyusunnya. Salah satu yang terpenting adalah batuan. Batuan memiliki bentuk, ukuran, dan jenis yang berbeda. Batuan memiliki struktur tertentu yang perlu diketahui. Terdapat teori-teori dan studi kasus mengenai struktur batuan. Struktur batuan dapat memberikan petunjuk penting tentang sejarah geologis suatu wilayah dan pengaruh lingkungan di mana batuan tersebut terbentuk. Penelitian dan pemahaman struktur batuan adalah bagian penting dalam ilmu geologi dan eksplorasi sumber daya alam. Kemudian yang kedua ada definisi. Definisi dari struktur batuan yaitu merujuk pada tata letak, tekstur, dan komposisi fisik batuan yang terdapat di lapisan kerak bumi. Hal ini memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman tentang proses pembentukan dan sejarah geologis wilayah tertentu. Para ahli geologi menggunakan struktur batuan untuk mengidentifikasi bagaimana batuan-batuan ini terbentuk, mengalami deformasi, dan perubahan selama waktu, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan di sini ada beberapa komponen utama dari struktur batuan, yaitu yang pertama ada ketebalan batuan. Ketebalan batuan ini merujuk pada seberapa tebal lapisan batuan tertentu di dalam kerak bumi. Informasi ini berguna untuk memahami sejarah geologi daerah tersebut. Dan yang kedua ada jenis batuan. Jenis batuan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Menentukan jenis batuan penting untuk memahami kondisi pembentukan awalnya. Dan yang terakhir ada struktur internal. Ini mencakup tekstur dan pola lapisan dalam batuan, serta adanya retakan, lipatan, atau patahan. Struktur ini memberikan petunjuk tentang sejarah deformasi dan perubahan dalam batuan tersebut.
Selanjutnya ada teori. Di sini ada 3 teori yang ditampilkan. Yang pertama yaitu tentang teori tektonik lempeng. Teori ini menyatakan bahwa kerak bumi terdiri dari beberapa lempeng besar yang bergerak di atas as Nestover. Interaksi lempeng-lempeng ini menciptakan banyak faktor geologis seperti pegunungan, lembah, dan gunung berapi. Struktur batuan di daerah batas lempeng seringkali mengalami tekanan besar yang mengakibatkan deformasi. Yang kedua, ada teori pembentukan batuan. Teori ini menggambarkan bagaimana batuan terbentuk dari bahan-bahan awal seperti magma dan sedimen. Proses pembentukan batuan melibatkan pendinginan, pembekuan, atau pemadatan materi awal untuk membentuk batuan yang berbeda. Yang terakhir ada teori metamorfisme. Teori ini menjelaskan bagaimana batuan bisa mengalami metamorfosis, yaitu perubahan dalam struktur dan komposisinya akibat tekanan panas atau pengaruh kimia dalam lingkungan geologis tertentu. Lanjut kepada studi kasus. Jadi studi kasus pertama mengenai struktur batuan itu ada pegunungan Himalaya yang terletak di perbatasan India dan Asia Tengah dan memiliki gunung tertinggi di dunia. Kompleks struktur batuan di sana mencerminkan sejarah geologis yang panjang. Nah, teori tektonik lempeng berperan dalam pembentukan pegunungan ini, di mana lempeng India bergeser ke utara dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia, menciptakan tekanan besar yang membentuk lipatan dan patahan batuan. Ahli geologi mengenali 6 zona batuan berbeda di Himalaya, dipisahkan oleh zona patahan. Beberapa zona terutama terdiri dari satu klasifikasi batuan, sementara zona lainnya memiliki campuran yang lebih beragam. Pegunungan ini terdiri dari berbagai jenis batuan yang terlibat dalam pembentukan struktur kompleks ini. Nah, struktur batuan di pegunungan Himalaya memberikan wawasan tentang bagaimana teori geologi membentuk fitur geologis besar dan kompleks, dan pentingnya struktur batuan dalam menganalisis potensi bahaya geologi. Next. Nah, lanjut kepada studi kasus kedua, yaitu menentukan tipe dan struktur batuan di Pit Utara PT U5 Nitra Site Banyan Kualindo Lestari. Mungkin ini penerapan asli pada struktur batuan, yang dimana TPT U5 Nitra adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang terletak di Sumatera Selatan. Nah, data yang berhasil didapatkan itu dari hasil penelitian struktur batuan ini, yaitu berupa data keterangan litologi seperti komponen penyusun, tekstur, struktur sedimen, dan sifat geologi, serta kedudukan tiap perlapisan batuan. Kemudian dapat ditemukan juga bahwa tipe batuan yang ditemukan di lokasi tersebut yaitu batuan klasik dari claystone, siltstone, shellstone, dan sandstone. Kemudian juga batuan non-plastik seperti batu bara, sedangkan struktur batuan yang ditemukan yaitu struktur batuan primer, antara lain lamination, cross-lamination, dan cross-bending. Next. Selanjutnya, nah ini dia beberapa contoh studi kasus, yaitu menentukan tipe dan struktur batuan di PIT Utara dan di PT Utara dan PT Ulma Nitra Site Banyan Kualiando Lestari. Nah, yang di sisi sebelah kiri itu ada siltstone, ada batu lanau, ada soulstone, ada batu serpi, sandstone, batu pasir, dan juga batu-batu lainnya. Next. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Jadi struktur batuan adalah salah satu aspek penting dalam ilmu geologi yang membantu kita memahami sejarah dan dinamika bumi. Nah, teori-teori geologi ini dan studi kasus seperti Pegunungan Himalaya memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana batuan-batuan tersebut dapat terbentuk dan mengalami deformasi dan berperan dalam pembentukan fitur geologis yang menakjubkan. Selain itu, kita
dapat memahami struktur batuan dengan langkah penting dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam, serta mengoptimalisasi risiko geologi yang mungkin terjadi, diulangi, serta mengantisipasi risiko geologi yang mungkin terjadi di masa depan. Sekian presentasi dari kami kelompok 5 mengenai struktur batuan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.